Kadit, Sekretaris Dinas. Pertama, di dalam proses pengusulan nama ini diusulkan oleh Bapak Kepala Dinas yang membidangi perkebunan. Terus nama tersebut akan dikirim ke Pusdatin Ditjen Perkebunan. Jadi nanti setelah nama terkirim itu, kita akan mendapatkan masing-masing username, ada password masing-masing. Karena penginputan data ke depan 2023 ini melalui aplikasi statistik perkebunan. Jadi tidak lagi seperti kemarin bahwa ada orang tertentu sebagai internet penginputan data, tidak lagi. Ya, karena kita masing-masing punya username. Jadi ketika mereka itu pusat lihat ada data yang dianggap tidak connect atau tidak dianggap bermasalah, maka itu langsung yang bersangkutan akan dihubungi. Jadi ada dilakukan secara proporsional. Dari mulai di tingkat provinsi, kalau ada di situ lagi ditanya kabupaten sampai di tingkat kecamatan. Jadi makanya ini kita harus lebih siap. Yang kemudian data ini, karena kita ini sebenarnya di perkebunan ini tahun 2022 kemarin, kita sebenarnya sudah punya data yang sudah di backup oleh Badan Pertanahan Nasional BPN, ada kegiatannya tahun kemarin, dan itu sudah tanya secara parsial sudah jelas, secara parsial bahwa ini menjadi data dasar kita. Jadi ini sudah ada data yang dirilis oleh pertanahan namanya. Semua kecamatan, bahkan petanya ada, peta perkebunan per kecamatan ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa data kita ini harus bagus betul. Karena kenapa? Ini petugas ini yang kita usulkan, rencana kita usulkan dalam masing-masing pendamping kecamatan. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa lebih siap. Dan ini kegiatan pendataan ini, petugas ini tidak terlepas tugas pokok kita di masing-masing pendamping di kecamatan. Karena ini menjadi dasar di dalam proses pengusulan CPCL untuk kegiatan bantuan. Jadi kalau misalnya ada kita usulkan, ada dasar kita. Kalau kita misalnya menolak karena tidak ada lahan, ada dasar kita. Jadi makanya ini sangat penting. Bukan lagi kegiatan-kegiatan bahwa kita usulkan kopi misalnya diborong. Tentu kita sudah tahu bahwa apa ini di dalam potensi kita sudah penuh atau tidak. Jadi itu salah satu pentingnya daripada ini kegiatan. Jadi mungkin ini ada pertemuan awal. Mungkin akan beberapa minggu depan kita akan lebih intensif pendalaman terhadap tugas daripada mangrove ini. Karena waktu mungkin mari kita mendengarkan dulu arahan dari Ibu Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Penempatan Waktu dan Tempat kepada baik kami. Saya hormati Bapak Ibu pendamping perkebunan yang dari beberapa kecamatan. Alhamdulillah, tidak syukur saja kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama di tempat ini dan bisa juga bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak. Mungkin sebelumnya kesempatan hari ini hampir tidak ada, dan hari ini bisa bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan adanya surat dari Dinas Provinsi untuk permintaan nama petugas statistik. Kemarin saya dipanggil Bapak Kadis bagaimana sebaiknya
dengan mengingat satu hal bahwa dinas kita ini dinas taman pangan hortikultura dan perkebunan kita di bawah naungan satu kementerian dan menindaklanjuti juga surat keputusan Bupati Sediasa nomornya yang baru-baru masuk ini tentang satu data Indonesia. Jadi kami harapkan nanti sebelum dilakukan pengusulan ini kami memang bakal juga menitik untuk melakukan pertemuan dulu ya, sehingga nanti teman-teman yang kemudian diusulkan ditunjuk untuk menjadi petugas nanti ada beberapa rambu-rambu memang mungkin tidak secara tertulis yang harus tetap kita toleransi ke situ. Ya, jadi terkait dengan satu data Indonesia ini tentunya secara berjenjang dari tingkat bawah sampai ke tingkat kabupaten karena kita di dinasnya adalah produsen data. Ya, jadi kita sebagai sumber data memproduksi data dan tentunya koordinasi dari banyak pihak. Ya, apalagi tadi saya sampaikan di awal bahwa kita ada 3 komoditi besar, horti, tanaman pangan, perkebunan. Ya, dan di satu sisi lagi dengan adanya juga keputusan Kepala Menteri Pertanian terkait dengan adanya ekstra tani di tingkat BPP, diharapkan juga bahwa di tingkat BPP itu menjadi basis data untuk semua komoditi. Ya, jadi tidak semua itu komoditi tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan. Karena kenapa perkebunan ini juga tidak berlanjut seperti sebelumnya bahwa begitu sendiri. Kita berada di bawah satu instansi mulai dari pusat di bawah naungan Menteri Pertanian, kemudian provinsi juga sampai ke tingkat kabupaten, sehingga data 3 sektor besar ini tadi harus memang ada basis data tadi sampai ada datanya di BPP juga. Ya, jadi kalaupun teman karena ada juga petugas pengumpul statistik di bidang tanaman pangan horti, kemudian ada lagi di bidang perkebunan itu tetap harus menjadi simpul data itu ada di BPP. Jadi data yang ibu bapak nanti kumpulkan untuk kabupaten memang di dalam format itu diketahui oleh pimpinan BPP. Ya, sehingga data ada di BPP juga karena kita juga di BPP ada pelaporan online ke kementerian termasuk ketiga komoditi besar ini. Jangan teman-teman juga di BPP tidak kesulitan lagi untuk mengakses data dari perkebunan ketika teman berkoordinasi ke sana terkait dengan data-data yang didapatkan atau data-data yang dikumpul di tingkat bawah. Jadi itu tidak semua mudah. Ya, seperti itu mengatakan tidak separasi pemerintah data formatnya itu tidak terpisah masuk kolom tanaman pangan perkebunan. Jadi sehingga kalau ada data seperti itu kami tidak perlu lagi mencari misalnya parasit itu memang tapi kan itu data sudah ada tinggal dimasukkan di format. Jadi itu harapan kami semoga kita semua bisa bersinergi di tingkat lapangan, tidak juga di tingkat kabupaten. Apalagi tadi khusus untuk pembangunan ini kebutuhan satu data Indonesia. Jadi ada ditunjuk di dinas pun ada ditunjuk person pegawai yang menjadi sumber data informasi. Tidak semua kita bisa memberikan satu-satu informasi keluar karena kita jangan sampai tidak sinkron data yang satu dengan lainnya, sehingga memang ada yang ditunjuk selaku humas di OPD masing-masing yang berhak untuk mengeluarkan data. Jadi itu kami yang pertama tadi tolong berkoordinasi dengan BP bisa format sehingga ada di tingkat BP teman-teman dan segera mendekati akurasi data di tingkat lapangan. Tentunya juga teman-teman penyuluh di tingkat bawah juga mungkin ada mereka data dasar yang mereka miliki itu semua formulasi dalam sedemikian rupa juga betul-betul menghasilkan data yang kita bisa ekspor keluar. Kita juga pentingnya data tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu, data lah yang berbicara, data lah yang bisa sebagai pemberi informasi keluar terkait dengan apa yang menjadi potensi di daerah kita. Data yang kita bisa jual untuk mendapatkan program-program dari berbagai sumber. Jadi saya kira itu harapan kami terakhir kepada teman-teman yang nantinya akan ditunjuk, dan tentunya sudah sampaikan tadi bahwa adalah tetap
pendamping kecamatannya masing-masing, karena ya bagaimanapun itulah yang lebih mengetahui kondisi dari wilayahnya masing-masing, baik dari potensi maupun kombinasinya dengan masyarakat yang ada kan itu lebih mudah. Jadi setelah itu ada selanjutnya mungkin terkait dengan data seperti apa, format seperti apa, akan dilanjutkan oleh Pak Rasyid dan teman-teman di sini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di mana tamu saya. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan seperti tahun kemarin saya sampaikan di Pak Kadis. Pak Edi juga. Ya, ini bagaimana komunikasinya? Ya. Nah, ada di grup lain. Jadi saya mau tanya langsung ini karena ada. Bagaimana Borong siap? Siap. Alhamdulillah. Ibu Podong Selatan mesti siap. Kalau kita di situ. Ya. Sebenarnya saya sudah komunikasi sama Pak Nasi tadi. Pasti siapa? Ya. Karena begini. Tapi tadi kita dengar di pinggir sana Ibu Sekretaris. Ya. Kalau kita tidak kuasai ini data keadaan, berarti tidak kuasai wilayah. Jadi besok lusa, kan ini ada potensi, ada data kita akan pegang. Ada data yang dirilis oleh BPN. Ini data yang sudah paten karena dia melalui kita satelit. Ya ada petanya Pak, bukan sekedar ngarang-ngarang bahwa perkirakan yang selama ini data perkiraan saja Pak, estimasi namanya. Tapi setelah kemarin 2022 ada program, ada kegiatannya, kami dampingi dan memang benar dia lebih luas potensi luas lahannya dibandingkan kita. Salah satu contoh misalnya nih, jadi ini akan misalkan kita pulang kembali saya kasih besar per kecamatan, kemudian kita sandingkan. Seperti saja ini kemarin hasil pencitraannya yang dilakukan di Berpodong